Oke, baik, saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat sore ya. Alhamdulillah, berarti masih fokus ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih banyak jenengan sudah hadir ke sini, menyempatkan hadir di ACI cabang Mojosari Bapak Ibu ya. Nah, yang biasanya hari Sabtu itu jenengan sama keluarga adalah ada waktu keluarga ya, mungkin jalan-jalan atau apa, tapi jenengan memilih hadir ke sini. Karena apa? Karena saya percaya jenengan yang hadir sore hari ini adalah orang tua yang peduli dengan pendidikan anak, orang tua yang peduli dengan kesuksesan anaknya di masa yang akan datang. Betul nih Bapak Ibu? Oke, baik, saya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Mufid. Biasanya adik-adik di sini manggilnya Kak Mufid gitu. Karena kenapa kok dipanggil kakak? Biasanya adik-adik itu kan yang paling dekat pertama adalah orang tua. Yang kedua adalah kakaknya. Nah, jadi ketika di luar rumah itu adiknya kalau di sini biar tidak canggung ketika belajar ya. Ketika tidak bisa dia mengucapkan, ketika dia bahagia dia bisa menceritakan secara langsung tanpa harus diminta. Itu adalah tanda si anak tidak canggung dengan kakaknya. Seperti itu. Walaupun kita orang lain tapi kita disebut sebagai kakak. Karena sejatinya dunia anak adalah dunia bermain. Seperti itu. Belajar sambil bermain. Jadi kita yang masuk ke dunianya adik-adik, bukan adik-adik masuk ke dunianya kita, karena tidak akan cocok. Seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, saya panggil Bapak Ibu ya, karena ada 3 bapaknya ya. Selebihnya adalah ibu semua, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sore hari ini jenengan semua akan saya ajak untuk praktek langsung gimana sih cara mengerjakan matematika, gimana sih cara memecahkan matematika tanpa harus mengoret-ngoret buku, tanpa harus pakai cara yang panjang. Hanya pakai jarinya saja sudah ketemu jawabannya ya. Tambah kurang kali bagi akar kuadrat dan lain sebagainya bisa diselesaikan hanya pakai jari. Karena apa? Ketika ada ujian itu yang diperlukan adalah jawaban yang benar ya. Bukan yang dinilai, bukan caranya, tapi jawaban yang benar. Sedangkan ujian itu dikejar oleh waktu nih Bapak Ibu. Katakanlah 1 jam harus menyelesaikan 100 soal. Seperti itu contohnya. Nah, di ACI nanti akan diajarkan trik-triknya cara cepat mengerjakan 100 soal itu tidak sampai 1 jam, bahkan tidak sampai 10 menit gitu. Emang bisa? Bisa. Nah, setelah ini saya akan cerita sedikit terkait ACI Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materinya, nah saya ingin perkenalkan dulu kebudayaan di ACI Bapak Ibu. Ini sangat worth it sekali untuk adik-adik biar dia mau belajar di rumah. Ini sudah kami laksanakan bertahun-tahun sampai sekarang. Kami punya beribu-ribu cara, tapi yang sore hari ini saya sampaikan hanya 1 cara saja Bapak Ibu ya. Nah, kami kenalkan yang namanya di sini adalah 3 syarat belajar Bapak Ibu. 3 syarat belajar. Yang pertama adalah semangat, yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga adalah gembira. Nah, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, jadi saya pengen jenengan semua di sini adalah ikut terlibat. Ikut apa Bapak Ibu? Biar tahu yang dirasakan adik-adik di kelas. Nanti di kelas bawah adik-adik juga sama. Cara materi yang disampaikan juga sama yang saya sampaikan ke jenengan. Jadi jenengan semua biar tidak salah paham. Setelah pulang dari sini biar tidak elah-elah di jalan sama anaknya. Materi itu loh kayak gini mah, kayak gitu ya. Bukan biar nanti selaras kayak gitu. Nah, jenengan bisa menilai sendiri nanti. Baik Bapak Ibu, kita masuk syarat belajar yang pertama. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Semangat. Oke. Jadi biasanya adik-adik itu ketika mau les kayak gitu, kan ada yang bangun tidur ya, apalagi nanti ada yang di kelasnya, di sekolahnya tukaran sama temennya atau dimarahin gurunya kayak gitu, kan moodnya kan jelek banget ya. Jelek banget. Dimana-mana kalau belajar tidak ada semangat itu pasti tidak akan masuk ilmunya. Itu salah satu faktornya, semangat. Nah, di ACI sini Bapak Ibu, sebelum mulai belajar kita bentuk semangatnya. Kalau sama adik-adik, gurunya itu biasanya kayak gini, tepuk-tepuk sambil kita sama beberapa kelas persaingan kayak gitu. Adik kalau tidak ada persaingan tidak bisa diukur perkembangannya seperti apa. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau hanya contohnya seperti ini,
privat dengan yang sering ikut olimpiade gitu, maksudnya belajar dengan anak-anak yang banyak, rame-rame dan lain sebagainya, pasti akan jauh berbeda. Privat hanya tahu bahwa si anak ini, oh, ngitungnya cepet. Tidak tahu kalau di luar tuh, kalau di olimpiade dan lain sebagainya, ada yang lebih cepat lagi. Seperti itu. Kan harus ada persaingannya, biar orang tua bisa mengukur, biar apa istilahnya, adiknya sendiri juga tahu saingannya seperti apa, biar bisa menyesuaikan. Seperti itu. Oke, tadi saat belajar pertama adalah semangat Bapak Ibu. Kalau sama adik-adik kita tepuk-tepuk Bapak Ibu ya. Kalau sama jenengan enggak ya. Soalnya kenapa? Nanti kembali lagi ke TK ya. Kalau tepuk-tepuk seperti itu. Oke. Oke. Saya hanya minta tangannya gini Bapak Ibu. Tangannya dilambai-lambai seperti ini ya. Ketika saya bilang saya bisa, jenengan cuma jawab yes gitu aja ya. Seperti itu. Siap Bapak Ibu nggih? Saya ingin jenengan terlibat. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Saya minta tangan kayak gini Bapak Ibu. Kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang. Kalau saya bilang saya bisa, jawabnya yes. Oke. Oke, kita goyang-goyang lebih cepat, lebih cepat. Saya bisa. Yes. Oke, sekarang tangan kirinya Bapak Ibu. Minta maaf ya teman tangganya ya. Agak baunya kok beda itu ya. Kita goyang-goyang Bapak Ibu, kita goyang-goyang lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Kita bisa. Yes. Oke. Sekarang kedua tangannya diangkat kayak gini Bapak Ibu. Ya. Oke, kita goyang-goyang Bapak Ibu, kita goyang-goyang lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Semua bisa. Yes. Oke, alhamdulillah ya. Itu salah satu semangatnya ya. Kayak gitu. Kalau sama adik-adik pasti rame banget. Karena apa? Kalau sama adik-adik itu kita ada rewardnya. Kalau sama adik-adik itu reward berupa apa? Berupa bintang. Bintangnya nanti itu bisa untuk hadiah, alat tulis, es krim dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu sebagai pelecut adiknya biar semangat belajarnya. Kayak gitu. Adik kalau tidak ada penyemangatnya pasti akan agak lemes. Nggih Bapak Ibu nggih. Nah, jenengan semua pasti merasakan seperti itu ya. Oke, kita masuk syarat belajar yang kedua. Tadi syarat bacaan yang kedua apa Bapak Ibu? Konsentrasi ya, konsentrasi. Biasanya kalau kita sama adik-adik itu kita pakai soal mencongak Bapak Ibu. Soal mencongak itu seperti ini. Gurunya mengucapkan soal, adiknya langsung menjawab. Tanpa boleh mencoret buku, tanpa boleh apa pakai alat apapun, hanya pakai jarinya kayak gitu. Biasanya kalau sama guru kita buat kelompok kecil-kecil kayak gitu. Nah, sama, bukan hanya satu kelas, tapi beberapa kelas, semua kelas yang ada di sini. Ketika mau masuk kita mencongak. Contohnya tambah 2, tambah 2, tambah 5, kurang 7, tambah 1, tambah 1, kurang 3, tambahan 5, kayak gitu. Tapi cepet caranya, kayak gitu. Gurunya mengucapkannya dengan cepet, tapi adiknya harus konsentrasi. Kalau sama jenengan, enggak, saya enggak seperti itu ya. Enggak pakai hitung-hitungan ya. Saya cuma minta sama jenengan, saya minta telapak tangannya Bapak Ibu seperti ini, kedua telapak tangannya. Yang punya telapak tangan ya. Ya. Kita tempelkan seperti ini Bapak Ibu. Ini mudah sekali tes konsentrasinya ya. Saya kan tahu ya, jenengan raganya di sini semua Bapak Ibu ya. Nggak tahu pikirannya di mana, di rumah atau di mana, mikirkan belanjaan besok atau apa ya. Oke, kita mulai. Ini simpel sekali, cuma memerlukan konsentrasi yang benar-benar 100% Bapak Ibu. Kuncinya adalah ikuti apa yang saya ucapkan Bapak Ibu ya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Oke, kita gosok pelan Bapak Ibu. Seperti ini. Oke. Kita tempel di pipi. Rasanya gimana Bapak Ibu? Hangat ya. Kita tempel sekali lagi. Kita gosok agak cepat dari yang pertama. Ya. Oke. Kita tempel sekali lagi di pipi. Hangatnya gimana Ibu? Sama apa meningkat? Meningkat ya. Sekali lagi kita tempel. Kita gosok yang cepet sekarang Bapak Ibu ya. Kita gosok cepet Bapak Ibu ya, cepet. Nah ini yang punya kelebihan bisa dikeluarkan ini. Apa? Bolotnya. Ya. Oke, kita gosok cepet Bapak Ibu. Ya, cepet. Kita tempel di dagu Bapak Ibu. Pak, Bu, dagunya di mana? Dagunya di mana Pak Bu? Hah? Dagunya di sini ya. Kalau ini namanya apa Bapak Ibu? Dahi. Jadi saya ucapkan selamat ya. Dagunya pindah ke atas, gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, ikuti apa yang saya ucapkan. Saya kesini kenapa? Saya keringetin, agak keringetin ini, makanya saya gini. Ya. Nah, itu salah satu cara Bapak Ibu untuk istilahnya membentuk konsentrasinya adik-adik. Karena kalau modalkan semangat aja nggak cukup, harus ada konsentrasinya. Biar istilahnya yang disampaikan gurunya, materinya langsung ngena, nancep di memorinya adiknya. Seperti itu. Jadi kalau
sama adik-adik kalau tidak sambil bermain itu tidak akan istilahnya meresap gitu loh. Apalagi eranya adik-adik kan era digital ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pintar-pintarnya guru ketika belajar dengan buku harus ditambahi dengan kayak kartu dan lain sebagainya. Pokoknya sambil ada media kayak gitu. Jadi tahunya adiknya itu bukan belajar, tahunya dia itu bermain, tapi aslinya dia itu belajar kayak gitu. Seperti anak-anak waktu TK Bapak Ibu ya. Kayak gini. Anak kan nggak tahu kalau dia bisa menyebut oh itu ungu, itu merah, tapi tahunya dia sambil tepuk-tepuk nyanyi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tanpa dia sadari bahwa dia belajar warna kayak gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, karena kalau hanya fokus di buku 100% aja, nah, itu akan masuk materinya cuma sekitar 40% saja. Kalau hanya dengan buku saja tanpa ada permainan atau apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu syarat belajar yang kedua Bapak Ibu. Kita masuk syarat belajar yang ketiga. Syarat belajar yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Yang ketiga? Yang ketiga? Gembira ya. Oke, ada yang lupa ya. Bahagia, dia bilang bahagia ya. Oke, yang ketiga adalah gembira Bapak Ibu. Jadi setelah semangat, fokus, pulangnya itu biar adiknya senang. Yang awalnya masuk itu pulangnya bisa senang, gembira, tidak maksudnya sudah cemberut, pulangnya nggak mungkin lah cemberut gitu. Karena apa? Sudah diselingin dengan yang tadi sama gurunya itu, seperti itu. Nah, kita masuk syarat belajar yang ketiga, gembira. Bapak Ibu, jenengan percaya nggak bahwa kata-kata itu adalah doa? Percaya nggak Bapak Ibu? Nah, saya minta jenengan cuma mengaminkan saja dengan cara bilang saya sambil tangannya mengepal diangkat ke atas kayak gitu. Cukup mengaminkan saja. Contohnya seperti ini. Kalau saya bilang Bapak Ibu, siapa yang pengen punya anak yang berbakti dengan orang tua? Jenengan bilang saya, seperti itu. Oke, siap nih Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Bapak Ibu, siapa yang pengen punya putra putri yang berbakti dengan orang tua? Saya. Bapak Ibu, siapa yang pengen punya putra putri yang membanggakan? Saya. Bapak Ibu, siapa yang pengen punya putra putri yang pintar? Saya. Bapak Ibu, siapa yang pengen punya putra putri yang sukses di masa depan? Saya. Oke, terima kasih banyak. Itu adalah doa yang jenengan aminkan ya. Nah, karena apa? Kesuksesan anak itu pasti doa dari orang tua yang terkabul. Nggak mungkin lah orang tua anaknya jalan sendiri langsung sukses kayak gitu, nggak mungkin. Pasti ada doa orang tua kayak gitu. Baik Bapak Ibu, itu adalah 3 syarat belajar dari kita. Jenengan bisa praktekkan di rumah atau mungkin punya cara lain. Nah, itu sangat worth it sekali kita laksanakan dari tahun ke tahun sampai sekarang itu kayak gitu. Nah, sampai sekarang kita pakai tetap worth it sama anak-anak yang awalnya masuknya lemes dan lain sebagainya, dia gembira. Asalnya nggak mau mengerjakan soal di rumah, masuk ke aji, ketemu gurunya, ketemu teman-temannya, dia mau mengerjakan soalnya kayak gitu. Nah,